Dari bacaan Injil tadi kita dengar, kepada para gembala itu malaikat datang memberikan berita. Mengapa kepada para gembala inilah malaikat-malaikat ini diutus? Bukannya kepada pemuka-pemuka agama Yahudi atau orang-orang terpelajar, orang-orang Farisi? Masa itu menjadi menarik. Saya menelusuri, kurang lebih ada dua alasan yang mendasar. Pertama, bahwa nenek moyang orang-orang Yahudi, bangsa Israel itu ternyata berasal dari keturunan para gembala. Kita ingat Musa atau Yakub, kemudian yang menjadi raja besar juga Daud. Ketika mereka diberikan tugas istimewa oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan menjumpai mereka pada saat sedang menggembalakan dombanya. Ini satu runutan yang panjang dari perjanjian lama, sehingga menjadi penegasan ketika dalam perjanjian baru, mengapa para gembala jugalah yang dipilih Tuhan untuk mendapat kabar yang pertama bahwa Sang Raja Damai, Yesus Al-Masih yang kita nantikan itu datang ke dunia. Itu alasan pertama, kurang lebih, mengapa kepada para gembala inilah malaikat diutus oleh Tuhan. Kedua, dikisahkan dalam Injil tadi bahwa para gembala itu didapati sedang menjaga domba-dombanya. Artinya selama semalaman itu mereka tidak tidur. Jadi berita yang disampaikan malaikat tidak didengar di atas ranjang, di atas pembaringan, tetapi pada saat para gembala justru sedang bekerja menjaga ternak-ternak mereka. Ini mengandung maksud bahwa berita sepenting itu harus didengar dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, dalam keadaan sedang bangun. Lalu dari hal ini, dari peristiwa yang pertama ini, apa yang menjadi pesan bagi kita? Nah, ini yang penting, bahwa siapapun yang ingin mendengar suara Tuhan atau ingin mendengar nasihat dari Tuhan, ia harus dalam keadaan terjaga, sadar, dan bangun. Nah, ini penting. Jadi para gembala saat itu sedang bekerja, mereka tidak sedang tidur ataupun sedang berdoa. Nah, jadi mereka melakukan pekerjaan yang menjadi panggilan mereka, yaitu menjaga kawanan ternak mereka. Nah, kita pun akan menerima kunjungan Tuhan justru pada saat-saat kita sedang melakukan pekerjaan yang menjadi panggilan hidup kita. Dan kalau dengan tulus kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Entah itu di dapur, atau misalnya di kantor, atau di sekolah, atau di tempat di mana saja. Jadi kita boleh refleksikan bahwa ketika Tuhan ingin datang menjumpai kita, Dia tidak pernah minta tempat yang khusus. Tuhan mau menjumpai kita seperti Ia mau menjumpai para gembala pada saat mereka sedang bekerja, pada saat mereka menjalankan rutinitas sebagaimana biasa. Dalam keadaan itu jugalah Tuhan ingin menjumpai kita. Nah, jadi saya teringat ada satu dekorasi kandang Natal yang frater-frater buat itu, bentuknya itu jarum suntikan, jarum vaksin. Jadi ketika direfleksikan, mungkin ini mau mengatakan begini, bahwa Natal tahun lalu itu vaksin belum terlalu populer, artinya penemuannya masih butuh disempurnakan. Tetapi bersyukur Natal tahun ini kita sudah punya vaksin. Nah, tapi ternyata vaksin saja belum cukup. Kita juga butuh kehadiran Tuhan untuk memulihkan dunia. Nah, ini rupanya mirip dengan yang menjadi pesan pada bagian pertama ini, bahwa mengapa para malaikat itu justru diutus kepada para gembala yang sedang bekerja. Ia juga ingin menjumpai kita pada saat kita sedang beraktivitas, pada saat kita sedang menjalani panggilan hidup kita setiap hari.